cerita kepada siapa? Mu'ad ibn Jabal alaihi ridwanallah. Nabi cerita kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Katanya Nabi Muhammad, ini Nabi ceritanya di perjalanan. Saudara sekalian, Mu'ad ini salah satu sahabat yang Nabi sering temenin barengan sama Nabi gitu. Kalau kendaraan mereka nggak cukup, biasanya Nabi boncengan. Nah, Nabi kalau boncengan tuh teman boncengannya Nabi Muhammad adalah Mu'ad bin Jabal. Nabi demen sama dia, Nabi senang sama dia. Seorang pemuda, gagah, tapi keinginan dakwahnya luar biasa. Pemuda yang Masya Allah. Mudah-mudahan pemuda-pemuda kita nih yang belum pada nikah, pemudi-pemudi kita bisa mencontohi jiwa dakwahnya Mu'ad bin Jabal, ya. Bisa mencontohi sepak terjangnya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, salah satu dari orang yang sangat disayangi oleh Nabi besar Muhammad alaihissalam. Di perjalanan, ketika unta mereka melewati gurun-gurun pasir, saya bayangin Mu'ad belakangnya Nabi nih, teklak, tekluk, ngantek gitu kan. Tiba-tiba Nabi ngomong, ya Mu'ad. Ini cerita Mu'ad kepada para tabi'in. Ketika mereka bilang, Tuan, Syekh Mu'ad, ya sahabi Rasulullah, kasih dong kita hadis Nabi yang engkau mendengarnya langsung dari Nabi Muhammad. Mu'ad kemudian cerita, satu ketika saya lagi ada di belakang punggungnya Nabi Muhammad di sebuah perjalanan. Ketika Nabi kemudian mengatakan, ya Mu'ad, ala uhaddithuk. Mu'ad, kamu mau gak saya ceritain? Mu'adnya bilang, bala ya Rasulullah. Iya Rasul, ceritalah Rasul. Saya ngantuk-ngantuk nih. Mu'ad, ala inna lillahi hafadhah. Ketahuilah wahai Mu'ad, Allah itu punya malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah ini dia bertugas untuk mengambil catatan amal hamba tiap hari pagi sama sore. Malaikat udah lagi ngambil, bawa ke atas langit amalan kita. Yang bawa namanya malaikat hafadhah. Biar gampang nih, malaikat ini semacam gosen dalam aplikasi Gojek. Dia ngambil dari malaikat rakib atid gitu ya, dibawa di atas langit menuju kepada langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata enggak segampang itu buat disampaikan kepada Allah. Nyampe di langit pertama, ada malaikat yang bukain pintu langit, nanya, tunggu dulu nih, saya bagian sensor amal. Saya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala buat meriksain amal yang kamu bawa. Ada ghibahnya apa enggak? Begitu ada ghibahnya, ada ngomongin orang yang idribha ala wajhi sahibih, lempar kepada pelakunya. Allah tidak memperkenankanku untuk melewati satu amalan jika dalam hari tersebut, amalan tersebut terdapat ada ghibahnya. Kebayang teman-teman saudariku sekalian, ini sehari ada nggak amalan kita yang lewat dari langit ghibah nih? Ini baru sensor pertama. Habis itu Nabi cerita lagi, ada amalan Mu'ad bisa lewat pintu ghibah sampai nembus ke langit yang kedua. Subhanallah, Mu'ad dicek lagi. Tunggu. Saya bagian sensor. Saya diperintahkan Allah untuk menjaga amalan. Ada fakhrnya apa enggak? Ada bangganya apa enggak? Dibanggain enggak? Ini dia nih yang update status nih. Bahaya nih. Pokoknya nanti kalau terdorong untuk update status ibadahmu di media sosial, inget-inget ini aja. Oh, malaikat langit kedua. Ntar amalan kita kagak ada yang lewat, teman-teman. Begitu ada fakhrnya ya, ada bangganya. Ada lagi amalan lewat nih, di malaikat fakhr lewat, malaikat tadi ghibah lewat. Kata malaikat ketiga, tunggu dulu.
dia ada kesombongan apa enggak sama siapa dari hambanya Allah. Begitu ada kesombongan kepada hambanya Allah, lempar kepada pelakunya. Langit keempat lagi, ada ujub apa enggak dia? Sebut-sebut tentang amal ibadahnya. Kalau ada, lemparkan kepada pelakunya. Langit berikutnya lagi, ada hasut enggak dia sama temennya? Ada hasutnya sama orang lain. Begitu ada hasutnya, lemparkan kepada pelakunya. Duh, repot bener ya. Nggak nyampe-nyampe nih. Bener-bener teman-teman, bukan hal mudah. Langit keenam, dia ada nggak nyaci maki orang? Begitu ada nyaci maki orang, ini kan kita gampang-gampang nyaci maki di jalanan gitu ya. Apa tuh nyaci makinya biasanya? Segala macem lah. Kalau macet sih bukan cacian ya, keadaan. Kalau pas lagi ada orang nyalip jalan kita, buka kaca, ngomong apa? Kamu cakep deh. Ya Allah, itu kebanyakan kan yang keluar cacian. La ilaha illallah. Termasuk juga ada langit penjaga. Orang tersebut ada nggak benci sama salah satu dari kekasih Allah. Begitu ada benci sama salah satu dari kasihnya Allah, walaupun dia nggak kenal, dia benci sama ulama, walaupun dia nggak kenal, dia benci sama seorang misalnya yang berdakwah, walaupun dia nggak kenal. Oh, hati-hati tuh bahaya. Itu salah satu dari penjaga langit tuh. Makanya bisa menghabisin amal. Ini malaikat hafadzah, teman-teman saya sekalian. Sampai katanya Nabi Muhammad gini, ada Mu'ad amalan lewat langit pertama, lewat langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya sampai semuanya bangga dibawa ke hadapan Allah. Kata Allah gini bilangnya, wahai malaikatku, kalian aku tugaskan ngelihat zahir amal, sementara aku yang tahu niatnya. Dia berbuat itu bukan karena aku, maka lemparkan kembali kepada pelakunya. Mu'ad diceritain itu nangis gerung-gerung. Mu'ad nangis, benar-benar nangis, sampai kayak gitu nangisnya. Tungguin nama Nabi, ini nangis belakang punggungnya Nabi. Saudaraku sekalian, sampai ketika Mu'ad udah diam, udah rada tenang, ditanya sama Nabi Muhammad, maaf kak ya Mu'ad, kamu nangis begini nih gara-gara apa Mu'ad? Ya Rasulullah, kata Mu'ad, anta Rasulullah wa ana Mu'ad. Engkau si Rasulullah, sementara saya nih Mu'ad. Gimana caranya ada amal saya yang bisa tembus wahai Rasul? Gimana caranya mau selamat? Kaifal khalas, gimana caranya saya mau selamat? Nabi kemudian ngasih jalan singkat, jalan ringkas buat selamat. Kata Nabi Muhammad, ya Mu'ad, kuffa hada wa fukka hada. Wahai Mu'ad, tutup mulutmu, buka tanganmu. Kalau kamu mau selamat wahai Mu'ad hidup di dunia, tutup mulut, buka tangan, jaga lisan, banyaklah sedekah. Banyak memberi, banyak sedekah. Nah, sedekah nih nggak harus pemberian materi ya. Sedekah kita nolongin orang, kita bantuin orang, semuanya sedekah. Termasuknya sedekah. Senyuman aja sedekah. Tapi bukan berarti kotak amal lewat kita senyumin. Satu masukin uang, satu masuk pas depan kita. Sebelah nanya, kamu senyum-senyum gitu? Sedekah kan kata Nabi. Senyum adalah sedekah, ya Allah. Enggak gitu juga ya. Nah ini Nabi kasih petunjuk seperti itu. Baik teman-teman sekalian, itu malaikat hafadzah tuh, yang bagian pengiriman amal. Ya, gosennya amal nih, bawa-bawa amal. Kata Allah, wa huwal qahir fawqa ibadih. Allah lah yang berkuasa atas segala hambanya. Wa yursilu alaikum hafadzah. Allah mengutuskan kepada kalian malaikat hafadzah buat bawa-bawain amal kalian nih. Abisnya dicatat sama malaikat raqib dan malaikat atid. Ada ucapan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ini sering saya pikirin sambil senyum-senyum sendiri gitu. Bener banget nih Imam.
katanya Imam Ghazali, ya Allah, Allah tuh udah repotnya sama kamu luar biasa. Allah tuh kasih malaikat Raqib Atid buat nyatetin perbuatan kamu. Allah kirimin malaikat-malaikat mulia dari malaikat hafadzah buat bawa amal kamu. Kamu tega bikin malaikat-malaikat yang begitu mulia ngerjain pekerjaan-pekerjaan hina. Kamu tega gitu. Malaikat Raqib Atid diutus sama Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang mulia. Waktunya nyatet tinggal kata-katanya gini, gila loh. Gila loh. Malaikat Raqibnya nganggur udah berapa lama, Atid mulu yang kerja. Tega kamu, katanya Imam Ghazali. Pikir-pikir, iya ya kita nih ya kurang ajar. Kurang ajar teman-teman. Kurang ajar bukan? Kurang ajar. Malaikat-malaikat mulia kita suruhin nyatet barang-barang gak perlu. Ya Allah, ya Allah. Malaikat mulia-mulia kita suruh mereka buat nulisin hal-hal jelek-jelek. Ya ampun, gak ada sopan-sopannya sama malaikat. Habis gitu kemudian malaikat hafadzah kita suruh bawa. Ya Allah, malaikat hafadzahnya kali sambilan bawa sambil, ya ampun. Ogah bener nih, mau ganti profesi aja dah. Yang dibawa kayak gini mulu gitu ya. Ini malaikat hafadzah setiap kita masing-masing satu malaikatnya. Maksudnya bukan malaikat satu bawa amalannya orang banyak, enggak, satu. Rasanya kita selalu pengen minta maaf sama para malaikat nih ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah solehahkan kita semua. Allah solehahkan kita semua. Makanya kalau mau ngerjain perbuatan salah, perbuatan dosa, ngomong yang nggak bener ini apa segala macem, inget-inget ini aja dah. Ya Allah, mau sopan kita, mau santun nama para malaikat, biar seneng malaikat bawa amal-amal kita, biar seneng malaikat Raqib nyatetin amal ibadah kita. Insya Allah.